Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Afriza Iskandar, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SMP YP Bakti Ibu 11 Kota Lubuk Linggau bersama Ibu Yesi Nasari. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu Ria. Gimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sejenak. Saya ingin mewawancara sedikit. Mungkin ada sekitar 8 pertanyaan mengenai kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami. Iya. Langsung saja Bu ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya. Untuk kasus dilema etika ini sebagai salah satu contoh nih Bu Ria ya, kita ambil, kita lihat itu siswa yang terlambat ke sekolah. Jadi ada banyak siswa ini Bu Ria, hampir setiap hari itu 1-2 itu pasti ada siswa yang terlambat. Jadi di sini tugas saya sebagai kepala sekolah itu jelas mengambil tindakan ya Bu Ria ya. Jadi saya harus bekerja sama terutama dengan guru piket dan satpam yang ada di depan. Siswa yang terlambat pun Ibu Ria tidak kami langsung suruh pulang, akan tetapi kami identifikasi dulu, kami tanya dulu di meja piket itu alasan mereka kenapa mereka bisa terlambat. Jika alasan mereka itu dinyatakan diterima dengan akal pikiran yang masuk akal, jadi mereka dipersilakan masuk dengan sanksi Bu. Dengan sanksi bahwa jika mengulanginya kembali, maka ada konsekuensi yang akan diterima oleh siswa di esok harinya. Ya, jadi itu merupakan salah satu kasus yang kita hadapi hampir setiap hari itu Bu Ria. Nanti ada kolaborasinya. Iya. Terus lihat dulu apa permasalahannya Ibu ya. Iya. Baiklah. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Ibu. Oh iya. Jadi ketika kita menghadapi kasus ini salah satu contoh bahwa ada permasalahan antara dua siswa. Jadi ketika bermasalah kedua siswa ini jelas mereka mengatakan diri mereka sama-sama benar. Akan tetapi disinilah bagaimana caranya kita melihat kasus ini, menilai yang mana siswa ini yang benar dan yang mana siswa ini yang salah. Dan di sini kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang ada di dalam kelas ketika saat kejadian mereka membuat masalah. Jadi setelah itu baru kita bawa ke bimbingan konseling. Jika bimbingan konseling pun merasa hal ini membingungkan, maka kita ajaklah anak-anak yang berada di dalam kelas itu. Merekalah bukti nyatanya, saksinya bagaimana yang kasus bimbang yang mana anak ini yang benar dan yang salah berdasarkan penglihatan teman-teman mereka di dalam kelas. Jadi kita bisa melihat menyelesaikan kasus itu. Jadi dipertimbangkan, oh yang ini yang benar dan yang ini yang salah. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka sama-sama benar. Jadi berkolaborasi juga Ibu Ria. Begitu. Keren sekali Ibu ya. Langkahnya sangat lengkap. Kemudian Ibu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Ibu? Yang studi kasus untuk anak-anak? Iya. Ya, jadi langkah-langkahnya ya Bu Ria, itu kita jelas harus bekerja sama. Mulai dari guru mata pelajaran yang terjun langsung di kelas, kemudian guru wali kelas, kemudian kembali lagi ke bimbingan konseling. Jadi harus berkolaborasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, khususnya mengenai siswa kita. Jadi harus berkolaborasi. Langkah-langkah yang diambil itu harus mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian wali kelas
baru ke bimbingan konseling. Jika tidak bisa diambil keputusan, maka bimbingan konseling melapornya ke saya selaku kepala sekolah. Berarti sangat penting sekali kolaborasi. Benar Bu, ya? sekali Bu Ria. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya, hal-hal yang harus saya lakukan. Jadi itu yang pertama sekali ketika kita menghadapi masalah itu Bu Ria, yang harus kita adakan itu yaitu sejenis rapat pertemuan untuk mengatasi masalah ini. Kita panggil orang tua. Jadi kita berkolaborasi kemudian ke orang tua sebelum mengambil sebuah keputusan. Jadi kerjasama itu sangat penting. Jadi kalau setelah wali kelas itu tidak sanggup, kemudian bimbingan konseling kita arahkan ke orang tua siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Si wali muridnya juga ikut Iya, ya? harus itu Bu Ria. Ini Bu, hal-hal yang selama ini menjadi tantangan kira-kira dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini ada tidak Ibu? Iya, jelas ada tantangannya. Tantangannya jelas ada dan sangat banyak Bu Ria. Terutama ketika mengambil keputusan ini, khususnya saya selaku kepala sekolah, itu malah terjadi tantangannya di wali murid, orang tua. Terkadang kita selesaikan di sekolah secara baik-baik, sudah berkolaborasi, mencari titik terang permasalahan ini, siapa yang salah dan benar. Terkadang orang tua tidak menerima. Betul. Karena sifat anak ini ketika berada di rumah itu berbeda dengan di sekolah. Yang di rumah begitu diam di depan orang tua, ketika di sekolah mereka aktif. Jadi di sini orang tua terkadang yang membuat kita itu menjadi lebih bingung sekolah ini mengambil keputusan. Nah, jadi orang tua ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Begitu Bu Ria. Kadang orang tua ini banyak yang belum tahu sifat asli anaknya. Benar sekali. Lanjut Bu, pertanyaan ke-6 ini, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung di tempat menyelesaikannya atau ada jadwalnya tersendiri nih Bu? Oh iya, kita melihat kasusnya dulu Bu Ria. Jika kasusnya hanya ringan, maka kita selesaikan di hari itu saja. Contoh nih, ada anak yang kehilangan pena, kemudian menangis mengadu. Jelas kita selesaikan di hari itu dan saat itu juga. Akan tetapi ketika anak terjadi perkelahian dan mungkin ada korban, itu kita berjadwal Bu Ria. Jadi tidak bisa langsung kita selesaikan. Kita panggil orang tuanya di hari, kalau kejadiannya di hari Senin, kita undang kedua orang tua yang bermasalah itu di hari Selasa. Di hari Selasa itu kita selesaikan, kemudian berlanjut lagi membuat surat perjanjian di hari Rabunya. Begitu Bu Ria, terjadwal. Jadi kalau yang berat terjadwal, ketika masalahnya itu yang ringan diselesaikan di hari itu. Tergantung ringan sama berat permasalahan ya. Benar sekali. Ini Bu, adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Bu? Ada Bu Ria. Jadi ada banyak Bu Ria. Saya selaku kepala sekolah tidak mungkin bisa tahu atau bisa mengambil keputusan tanpa ada yang membantu saya. Jadi di sini memang peran seorang wali kelas dan guru bimbingan konseling itu sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan atau mengambil sebuah keputusan. Dan juga jangan lupa Ibu Ria, kita punya siswa-siswa juga yang melihat, yang membantu kita. Itu mempermudah juga Bu Ria ya. Jadi ada banyak yang bisa membantu saya untuk mempermudah mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan. Kolaborasi Bu sangat baik sekali. Benar sekali, sangat penting Bu Ria. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambilkan keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang sangat penting
pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah, Bu Ria, yaitu bagaimana sekolah itu tidak mengenyampingkan ketika ada permasalahan baik ringan maupun berat di sekolah ini, tapi tetap diselesaikan. Itu pengalaman saya. Kenapa? Maju tidaknya sekolah itu ada bagaimana caranya sekolah itu membuat siswa-siswa kita itu merasa aman, nyaman ketika berada di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi pengalaman itu yang saya petik yang paling berharga. Ketika anak-anak datang dengan wajah yang tersenyum ketika masuk ke sekolah SMBI, itu menjadi kebanggaan saya selaku kepala sekolah di sini, Bu Ria. Benar sekali, saya ikut terharu. Begitulah, Bu Ria. Pengalamannya bagus sekali, Bu ya. Iya. Ini saya ngucapin terima kasih banyak nih, Bu, atas kesempatannya. Iya, Bu Ria. Semoga SMPBI selalu semakin maju ya, Bu. Amin, ya. amin ya. Nah, untuk hari ini saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Begini, Bu, minta waktunya sebentar, ingin berbicara sejenak dengan Ibu mengenai kasus-kasus dilema etika ya, Bu ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan, sekitar 8 pertanyaan yang mau dipertanyakan ya, Bu ya. Iya. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya, Bu? Misalnya contohnya kalau kita bujukan moral untuk siswa, kita harus memahami kebutuhan pribadi siswa itu. Contohnya seperti kasus siswa terlambat datang, tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa atau dia berkelahi. Hal sepele seperti itu kita bisa selesaikan dengan waktu itu. Oh iya. Nah, terus ini, Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalani pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan ya, Bu ya? Kita bersama warga sekolah dan pengelola warga sekolah untuk diskusi, mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampak yang belum sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai sepakat bersama yang adil untuk semua. Oh ya, diskusi sangat penting ya, Bu ya. Kemudian nih, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Kami mencari semua informasi yang terkait masalah yang dihadapi. 2, identifikasi nilai yang bertentangan. 3, pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. 4, diskusikan dengan warga sekolah. Oh iya. Ya, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Biar rencana untuk melaksanakan keputusan. Berarti dilibatkan semua, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, Bu, dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kita melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas, transparan dalam membuat keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada, memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika kemanusiaan. Kemudian nih, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu?
tantangan termasuk konflik kepentingan antar pihak-pihak terlibat. Tekanan dari luar, ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan untuk diterima oleh semua pihak. Contohnya. Jadi agak sulit kadang ya. Kemudian nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedurnya seperti apa ya Bu ya? Kita melihat masalah dulu. Kalau masalah itu agak sulit, nah misalnya agak rumit, kita buat jadwal. Tapi kalau kita masalah itu agak ringan, kita kumpulkan warga sekolah, misalnya guru kelasnya, dan kita selesaikan waktu itu. Jadi tergantung tingkat masalahnya Bu ya. Adakah seseorang Bu atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Bu? Kadang-kadang saya melibatkan ketua komite. Oh iya. Ya, untuk menyelesaikannya masalah yang dilema dengan etika, contohnya wali murid datang, jadi kita harus melibatkan ketua komite. Kita datangkan ketua komite supaya masalah itu clear. Berarti komite itu benar-benar dilibatkan Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambilkan keputusan dilema etika ini Bu? Saya harus terbuka ya pada semua warga sekolah, termasuk komite tadi, termasuk lingkungan sekolah, untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh sekolah ini. Iya. Baiklah Ibu, sepertinya pertanyaan dari saya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Afriza Iskandar, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Kali ini saya bersama Kepala Sekolah SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau, yaitu Ibu Suryani. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Ibu Ria. Alhamdulillah. Izin Ibu hari ini mengganggu waktunya sebentar, ada sedikit yang ingin dipertanyakan mengenai dilema etika kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi Ibu. Mungkin nanti ada sekitar 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu ya. Pertanyaan pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oh itu masalah dilema. Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya jika ada situasi yang mengalami masalah di rumah atau berdampak pada sekolah, atau ketika ada keperluan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan melaksanakan diskusi dengan baik. Iya, berarti kita harus diskusi terlebih dahulu ya. Masalah dilema ini. Iya. Kemudian ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah
terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenarannya, Ibu. Oh iya, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalah. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pertanyaan pada yang lain. Kemudian kami membuat keputusan kebersamaan pada yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Wah, berarti kolaborasinya sangat kuat sekali, Bu ya. Iya, betul. Nah, kemudian nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkahnya yang pertama, kami kumpulkan semua intonasi yang ada. Kedua, kami identifikasikan nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, kami berbicara dengan tim untuk mencari situasi yang baik dan adil. Berarti sebelum diselesaikan masalahnya, diidentifikasi terlebih dahulu, Bu ya, masalahnya. Ya, nggak bisa kita ngambil keputusan itu untuk sendiri. Oh iya, betul Ibu. Selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang kami ambil efektif adalah melibatkan semua pihak dalam situasi, mengamati semua orang tahu apa yang terjadi atau membuat keputusan yang jelas dan adil. Nah, ya. Berarti sebelum mengambil keputusan diamati dulu Bu ya, biar tahu adil atau tidak keputusannya, Bu ya. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Tantangannya itu termasuk menghadapi tantangan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Benar sekali Bu ya, berarti harus dipertimbangkan, takut keputusannya kurang tepat tadi Bu ya. Iya, betul. Selanjutnya Bu, pertanyaan ke-6 ini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Bu ya yang dijalankan? Kalau kami tidak punya jadwal, tetap, tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami membuat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Berarti kalau masalahnya tidak begitu berat, Bu ya bisa langsung diselesaikan di tempat. Ya. Selanjutnya nih Bu, adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Kalau untuk mengambil keputusan, kami mengambil dukungan dari tim sekolah. Mempunyai dukungan tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, atau bantuan dari kesulitan jika perlu sangat membantu. Pendukungan dari pimpinan dan komunikasi sekolah juga penting. Balik lagi ke komunikasi tadi Bu ya, kolaborasi semua warga sekolah berarti Bu ya. Pertanyaan terakhir ini Bu,
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Yang saya ambil pengalaman saya tentang etika dilema ini, kami ngambil semua warga sekolah itu semuanya menyangkut ikut kerjasama dalam mengambil keputusan dilema. Wah, keren sekali Ibu ya. Ya, Ibu, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Ibu. ya sama-sama Ibu ya. Ya. Saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.